jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu Indah, jamaah yang ada di rumah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema obat dari segala penyakit. Aku mau kasih lihat tayangan dulu nih sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pagi hari ini ya. Rara sakit nih. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Rara nggak mau demam ya Allah. Rara nggak mau disuntik. Gak boleh ngomong gitu. Dikasih sakit, itu tandanya Allah sayang sama Rara. Sayang. Demam itu menghapus dosa, Ra. Kan ada hadisnya. Kita juga gak boleh mencela demam, kan? Jadi Rara dosa tuh nggak nurut sama Uma. Terus dikasih demam sama Allah. Biar dosa Rara dihapus. Sekarang Rara berdoa, minta disembuhkan sama Allah, ya? Ya Allah, sembuhkanlah demamku. Rara janji nggak makan es krim banyak-banyak lagi. Masya Allah, nah jamaah kita bisa belajar ya dari Rara nih. Kalau ternyata kalau kita sakit itu berarti Allah tuh sayang sama kita. Dan insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Ejaz nonton nih. Oh iya, Ejaz nanti aku lagi kasih lihat Ejaz ya. sakit. Amin, doain ya, doain Ustadz ya. Iya. Biar Allah cepat kasih kesehatan. sembuh, Bismillah. Masya Allah. Nah, pasti jamaah nunggu-nunggu nih jawaban dari pertanyaan tadi. Kira-kira kenapa kebodohan bisa menjadi sumber penyakit dan juga sumber masalah? Habib Usman, mohon jawabannya sekarang Habib, Ya, khair. silakan. Afwan Mas Soni, afwan Ustaz Kasib, khair, Masya Allah. Afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang dimana kebodohan yang kita lakukan ini bisa menjadi penyakit yang terbesar dan permasalahan yang terbesar dan sebuah hal yang bisa mendatangkan sebuah masalah yang baru dan bahkan bisa mendatangkan sebuah hal yang menurutnya bakalan terjadi fatal. Sebagaimana sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, dia mengisahkan bahwasanya kami pernah mengadakan suatu perjalanan. Pada waktu itu perjalanan salah seorang dari kami itu ada yang ketimpuk sama batu. Jadi palanya bocor. Bocor yang dimana bocornya ini terlampau besar, agak dalam. Terus ketika dia dipegangin pakai pakai penahan rida, pakai sorbannya. Terus dia tertidur ngimpi basah. Jadi waktu tertidur ngimpi basah. Terus pas tertidur ngimpi basah, temannya dia bilang sama temannya dan temannya juga mengatakan, saya ini mimpi basah semalam, ya kan? Dan saya bagaimana? Boleh gak saya langsung sholat? Temannya bilang, nggak boleh, kamu harus mandi dulu. Ya. Sedangkan palanya bocornya dalam, ya kan? Nah akhirnya karena kebodohan, akhirnya dia mandi. Ya. Dia mandi hadas, karena ada air kata temannya, mandi hadas, selesai mandi hadas, terus tiba-tiba sakitnya bertambah, ya kan, infeksi dan lain sebagainya, akhirnya meninggal. Ini adalah satu hal yang bahaya. Jadi ketika akhirnya dia mengadukan kepada Rasulullah SAW, ketika ngadu sama Rasulullah SAW, kata Rasulullah, mereka telah membunuhnya. Kenapa? Dia orang yang nggak pakai ilmu. Semoga Allah membinasakan mereka. Mengapa? Mereka tidak bertanya bila tidak mengetahui. Jadi kalau orang bodoh, tanya sama ahlinya, jangan tanya sama bukan yang ahlinya. Contoh, ada seorang lagi bangun rumah, dia tanya sama yang bukan ahlinya, ya kan? Akhirnya berantakan, ubinnya masangnya berantakan, temboknya harusnya lurus jadi miring. Kenapa? Bukan sama ahlinya. Begitupun ketika seseorang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengerti hukumnya Allah. Ketika seorang tidak menuntut ilmunya Allah, ini yang akan jadi binasa. Kenapa? Karena dia tidak mengerti hukumnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, manusia yang pintar adalah mereka yang mengerti dan memahami thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi wa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Menuntut ilmu itu wajib, faridatun. Siapa? Kepada semuanya, mau laki-laki ataupun perempuan. Kenapa? Itu adalah sebuah hukumnya Allah. Anda akan mengerti ilmu fikih, Anda mengerti ilmu hadis, mana yang halal, mana yang haram, dan mengerti mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Ada contoh, seorang kelaparan di hutan. Ya. Sangat kelaparan, udah seminggu nggak makan, udah hampir sebulan nggak makan. Karena di situ ada barang yang haram, ya kan, diharamkan. Oh nggak boleh, ini haram. Nggak boleh, akhirnya nggak dimakan. Ada ilmu darurat, ya kan? Ada ilmu darurat yang boleh dilakukan. Karena dia tidak ngerti ilmu darurat, akhirnya dia kelaparan. Ini cerita zaman dulu. Oleh karena itu, manusia sekali lagi, manusia yang pintar adalah mereka yang mau belajar. Kebodohan, obatnya adalah bertanya dengan ahlinya. Kebodohan,
yang dimana dia tidak mau bertanya akan menjadikan sebuah kehancuran. Dekatlah dengan orang alim, dekatlah orang soleh, dekatlah guru-guru di sekitar kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Anda akan selamat. Kalau Anda mau masuk dalam surganya Allah, dekat dengan orang soleh. Itu adalah orang yang pintar. Tapi orang yang bodoh, dia nggak mau dekat sama orang yang soleh. Ya. Kenapa? Dia berarti nggak mau masuk surga. Oh iya. Kebodohan yang hakiki. Berarti pintar harus belajar. Belajar. Dekat sama orang yang Sama orang yang Soal. soalnya jangan menerka-nerka sendiri ya Bib ya. Kalau misalnya ada Betul. masalah ya, Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Khair, insyaallah. Karena nggak semua orang punya atau menguasai segala sesuatunya dan nggak semua orang pintar dalam segala hal ya. Setiap orang pasti punya kepintarannya masing-masing. Jadi kalau kita punya masalah, tanya yang sama ahlinya gitu. Insya Allah ada jalan keluarnya. Jamaah kita lanjutkan lagi. Tadi aku penasaran sih Ustadz Syam bilang. Tentang apa tuh? Kan Ustadz yang tadi kan masih mengenai kurma ya, kalau kita makan kan niatnya mengikuti sunnah Rasul dan berdoanya minta sama Allah gitu ya Ustadz ya. Nah kalau kita berdoa sama Allah memang ada penyakit yang bisa benar-benar disembuhkan cuma dengan doa aja gitu. Atau bagaimana sih konsep sembuh dengan berdoa itu, aku butuh penjelasan lagi sih mengenai ini. Tabi guruku Habib Usman, Ustadz Kasif, Mas Soni serta para guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Doa itu bukan obat. Tapi dengan doa Allah akan menyembuhkan kita. Dan obat itu bukan penyembuh. Obat itu hanya jalan menuju kesembuhan. Ikhtiar kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita meminta kepada Allah agar Allah menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan kita bukanlah dokter, yang membuat kita pintar bukanlah guru, yang membuat kita sukses bukanlah pembimbing, tapi yang menyentuhkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Jalannya adalah dengan dokter, jalannya adalah dengan obat. Namun ternyata yang menyembuhkan kita adalah Allah. Allah yang Maha menyembuhkan, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepadamu Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana aku atau dengan keberadaanku, karena pada saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqaribur rabbuna au ba'idur rabbuna?" Ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat atau Tuhan itu jauh? Kalau Tuhan dekat fanunajjihu, kami mau berbisik-bisik kepadanya. Tapi kalau Tuhan jauh fanunadiyahu, kami ingin memanggilnya ya Rasulullah. Maka Allah jawab, "Inni qarib." Aku amatlah dekat. Bayangin nih, orang yang lagi isoman gitu kan. Ya. Nah ini bagaimana ini doa ini menjadi penyembuh atau Allah menyembuhkan kita. Bagaimana doa ini menjadi kekuatan kita. Selain daripada obat-obatan yang kita konsumsi, bagaimana doa ini akan membantu kita untuk sembuh. Nih teman-teman atau jamaah yang sedang isoman, bayangin isoman tuh sendirian. Namanya juga isolasi mandiri, ya iya. nggak ada isolasi mandiri rame-rame gitu ya. Betul. Isoman sendirian, siapa kira-kira yang bisa kita minta tolongin? Orang mau deket takut virus, kita mau deket-deket sama orang takut nularin virus. Jadi benar-benar sendiri. Siapa yang tidak pernah meninggalkan kita? Ini qarib. Kata Allah, aku amatlah dekat. Aku amatlah dekat. Bahkan dalam ayat yang ada disebutkan lebih dekat daripada urat leher. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Intinya begini, orang berdoa itu kan kadang-kadang merasa bahwa ngapain juga sih gue berdoa, kayak gue tuh nggak pernah sholat, gue nggak pernah ngaji, ya gue juga nggak berhijab, paling Allah juga nggak dengerin, gue jauh dari Allah gitu. Jangan, karena Allah yang katakan, walaupun engkau merasa jauh dariku, ini qarib, aku amatlah dekat denganmu. Karena banyak orang merasa jauh dari Allah. Ya kali gue baru sholat nih pas sakit doang, ya kali Allah mau dengerin doaku. Allah mendengarkan doa kita. Ini qarib, Allah itu amatlah dekat, dia yang menyatakan dirinya dekat. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Subhanallah, kata Allah, maka mintalah kepada aku mewajibkan diriku untuk mengijabahnya. Allah katakan idza da'an, kalau kalian berdoa meminta. Jadi berdoa bukan begini, Allah juga tahu aku lagi sakit, paling kalau udah sembuh juga. Enggak, Allah tuh pengen kita minta gitu. Subhanallah. Allah tuh pengen kita meminta kepadanya karena Allah senang mendengarkan. Doa itu juga imaduddin. Doa itu adalah tiang agama. Oh bukannya sholat Ustadz. Nah as-sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah doa secara bahasa lughatan. Yakni ad-doa. Sholat itu adalah doa. Maka doa itu adalah tiang agama. Dan doa itu adalah mukhul ibadah. Intinya daripada ibadah. Dan doa itu adalah senjata.
Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Subhanallah. Ketika kita berdoa, maka itu akan menjadi tameng kita sekaligus menjadi senjata kita. Jadi doa itu sangat penting untuk kita. Sangat penting, Masya Iya. Allah. Kita makan obat nih. Ya, Ada efek sampingnya nggak obat? ada. Vaksin ada efek sampingnya nggak? Ada. Tapi yang memastikan yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi manfaat atau menjadi efek samping siapa? Allah. Allah. Kalau udah masuk tuh nggak bisa kita lagi menentukan. Dokter cuma ngukur ini efek sampingnya gini. Tapi yang menentukan pakai efek samping atau jadi manfaat itu Allah. Maka Masya doa itulah yang Allah. terpenting. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama. untuk penjelasannya. Jadi jamaah di saat kita merasa jauh dari Allah, ternyata Allah sangat dekat dengan kita. Masya Allah. Jangan berhenti untuk berdoa ya jamaah yang ada di rumah. Aku pun akan juga seperti itu. Kita lanjutkan lagi jamaah. Tadi kita sudah banyak sekali membahas mengenai amalan, doa, terus cara, bahkan sampai obat-obat untuk menyembuhkan itu seperti apa. Nah yang lebih penting lagi pasti jamaah juga penasaran nih. Cara kita nih dalam Islam ya, cara kita menyikapi penyakit itu seperti apa sih? Kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Kasifer. Silakan Ustadz. Izin Habib. Tafadhol. Izin Ustadz, ya Allah. Ya Ustadz Syam tadi jazakallah khair tentang doa. Luar biasa, gara-gara sakit kita berdoa. Bisa jadi kalau kita sehat terus, kuat, kita lupa sama Allah. Akhirnya kita lupa dari doa. Makanya kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillah yaghdab. Siapa yang gak berdoa sama Allah, Allah justru marah sama dia. Justru kita dikasih sakit harusnya bersyukur, jadi dekat sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dikasih sehat, terus kita jadi angkuh, sombong. Kenapa Fir'aun menjadi manusia paling sombong di muka bumi ini? Diceritakan Fir'aun gak pernah sakit. Sampai-sampai dia memproklamirkan dirinya, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian. Kenapa? Karena dia waktu hidup di dunia gak dikasih sakit sama Allah. Allah gak sayang sama dia berarti. Nah, sakit adalah bukti tanda cinta Allah sama kita. Karena dengan sakit kita jadi tahu kita ini hamba yang lemah. Hamba yang tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah. Akhirnya kita mengangkat tangan. Ya Allah sembuhkan saya. Dan rintihan ini yang dicintai Allah. Rintihan ini yang ditunggu Allah. Nabi Ayub alaihissalam ketika 8 tahun dikasih penyakit kulit. Gatal-gatal. Tapi penyakit ini nggak menular ya. Bukan virus yang menular. Apa Nabi Ayub sampai istrinya marah. Wahai Ayub engkau ini Nabi Allah kenapa nggak minta sembuh? Kenapa cuma zikir aja nggak minta sembuh? Kenapa? Apa kata Nabi Ayub? Allah kasih saya 70 tahun sehat. Saya cuma dikasih sakit cuma beberapa tahun. Saya malu sama Allah. Artinya ketika kita sakit, ingat juga dong, nikmat yang Allah kasih kita tuh banyak. Nikmat sehat, dikasih keturunan, anak, harta, tempat tinggal, kendaraan. Dikasih sakit sedikit aja nikmat yang dikurangin sama Allah. Sehingga membuat kita menjadi hamba yang tawadhu'. Hamba yang rendah diri di hadapan Allah. Dan ini yang disenengin Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Yang kedua, sakit itu semakin sakit semakin berkurang dosa kita. Semakin parah orang itu terkena penyakit, semakin dosanya dia juga akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yashtaqu bihi asyauka illa huttat anhu khati'ah." Atau kama qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Siapapun hamba yang dikasih sakit walaupun duri yang menusuk badannya dia dan dia mengatakan, "Aduh sakit ya Allah." Kecuali rasa sakit ini akan menghapus dosa-dosa dia. Akan menghapus kesalahan dia. Allah Azza wa Jalla hendak memberikan dia sakit agar dia nanti di alam barzah nggak usah disiksa lagi. Nanti hari kiamat sirat, mahsyar, masya Allah hisab, dia nggak akan sakit lagi. Dia nggak akan menderita lagi, senang, mudah. Di dunia saja dia dikasih sakit sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga nanti setelah itu Allah Azza wa Jalla hapus kesalahan dia dan dia ketemu Allah dalam keadaan bersih. Allahu Akbar. Dia hapus semua kesalahannya gara-gara sakit, ketika ketemu Allah Azza wa Jalla udah bersih lagi. Gak punya kesalahan yang dipertanggungjawabkan lagi. Tapi kita minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah kalau bisa jangan sakit juga di dunia. Iya, Masya Jangan Allah. juga sakit di akhirat. Ingat, sakit adalah anugerah. Sakit membuat kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doa ini luar biasa. Adalah ibadah. Bahkan orang yang gak berdoa dia sombong dan Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Ya, innal ladzina yastakhiruna min ibadati. Ya, orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita doa. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gara-gara sakit kita hanya tahu, akhirnya kita tahu hanya Allah tempat kita minta. Selama ini mungkin kita menganggap kita bisa beli apa aja, kita bisa melakukan apa aja. Akhirnya ketika kita sakit hanya bisa terbaring di rumah sakit atau di tempat tidur, menunjukkan kita butuh Allah.
kita nggak bisa tanpa Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Nah. Terima kasih untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah, kalau kita sudah menyikapi dengan benar menurut ajaran Islam mengenai sakit yang sedang kita alami, pasti jamaah juga penasaran hikmah apa ya yang akan kita dapatkan nih menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sakit ini. Kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabi kembali guruku Habib Utsman, Ustadz Kasif, Masya Allah Ustadz sudah Syam. disampaikan beberapa hikmah tadi dari Ustadz Kasif. Mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mau cari apa lagi kalau udah dekat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun mari kita kembali mengambil pelajaran bagaimana sakit itu berupa ampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi ajabal li amril mu'min, ya, sungguh menakjubkan, amazing bagi seorang yang beriman. Kalau dia ditimpa kebaikan, mereka bersyukur. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak mereka senangi, mereka bersabar. Jadi tidak ada celah kita tidak mendapatkan kebaikan. Tidak ada celah kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kita sesuatu yang kita senangi, kita bersyukur. Dengan bersyukur apakah Allah akan memberikan kita pahala? Oh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau mampu untuk bersyukur, Masya Allah, maka aku akan menambahkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hebatnya ayat ini tentang bersyukur ini, di mana ayat ini adalah dakwah Nabi Musa, khutbah Nabi Musa kepada umatnya yang baru berhasil lolos dari Fir'aun. Berhasil lolos dari Fir'aun, mereka yang ikut dengan Nabi Musa menyeberang lautan tadi itu sampai kepada bukit. Maka mereka kan orang-orang yang kehilangan harta, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan rumahnya, mereka nggak punya apa-apa, ada anak yang terpisah dari ayahnya, ada ayah yang terpisah dari anaknya, ada suami yang terpisah dengan istrinya. Pokoknya mereka adalah orang yang nggak punya apa-apa, tapi malah disuruh bersyukur gitu. Malah harusnya Nabi Musa itu berdakwah, bersabarlah kita semua atas ujian ini. Tapi justru Nabi Musa, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku pasti tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Ternyata ketika kita tertimpa sakit, kalau kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harusnya melihat lebih banyak nikmatnya Allah dibandingkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih lebih banyak nikmatnya. Lihat bagaimana umat Nabi Musa diselamatkan namun disuruh bersyukur. Kalau seandainya Allah tidak selamatkan, tidak ada kita di sini. Subhanallah. Jadi lihatlah nikmat Allah, bukan fokus kepada ujiannya. Karena semuanya itu bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar. Apa pahalanya sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala yang unlimited itu hanya pahala sabar. Ya, sholat itu butuh sabar nggak? Butuh sabar. Zakat itu butuh sabar nggak? Butuh sabar. Duit banyak nih, kalau duitnya cuman 100 juta nggak berat-berat amat gitu ya. Atau mungkin duitnya 10 juta nggak berat-berat amat. Tapi kalau duitnya udah 1 triliun itu berat banget tuh ngeluarin zakatnya tuh. Udah berapa ya miliar langsung gitu ya. kelihatannya. Gede banget zakatnya gitu. Harus sabar juga gitu. Harusnya duitnya masih bisa dipakai buat beli ini tapi harus keluarin zakat. Itu tapi sedikit ya, diminta Allah Subhanahu wa taala hanya berapa persen daripada punya kita. Tapi itu butuh kesabaran. Sedekah pun demikian, puasa butuh kesabaran. Sakit pun butuh kesabaran. Bagaimana kisah-kisah daripada para nabi Allah Subhanahu wa taala ditimpa ujian, maka mereka bersabar tapi pahalanya unlimited. Wa basyiris sabirin. Ya, diberikan congratulation gitu, kayak dirayakan nanti sana. Dan yang berikan selamat itu basyir, ya kan kata perintah, basyiris sabirin. Kasih selamat kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang kasih nanti? Bayangin nanti nih ya, di akhirat tiba-tiba ada yang datang, penghargaan kepada siapa? Para syahid di pandemi COVID-19 akan diberikan selamat oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Rasulullah, basyir, ya, kasih selamat. Selamat ya, engkau termasuk orang sabar. Selamat, engkau termasuk orang sabar. Bayangin kita salaman dikasih penghargaan nama presiden aja, Seneng itu banget ya. bangganya gimana? Ini Rasulullah SAW memberikan penghargaan kepada orang-orang yang sabar. Dan penghargaan itu dari Allah melalui Rasulullah SAW. Masya Allah. Dari hikmahnya bisa dapat pahala dari bersyukur, bisa dapat pahala daripada bersabar. Bisa dapat pahala dari mana lagi? Dapat pahala daripada, bukan dapat pahala, tapi diampuni dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara diampuni dosanya? Bukankah seorang itu hanya tertusuk duri saja, itu sudah diampuni dosanya? Apalagi kalau lebih parah daripada hal tersebut. Bukannya kita minta-minta sakit, tidak. Tapi sakit itu menggugurkan dosa. Yang keempat, memadamkan api neraka.
Memadamkan api neraka buat dirinya sendiri. Bukankah demam itu adalah ketika kita ditimpa daripada panas itu bagian daripada api neraka, maka itu adalah penggugur dosa. Dan itu memadamkan api neraka untuk diri kita sendiri. Panen pahala, panen kebaikan, panen ampunan, panen penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, terbebas daripada api neraka. Dan juga bagaimana kalau orang isoman, kalau orang lagi sakit itu banyak waktu merenung. Banyak waktu merenung. Kapan nikmatnya sehat itu terasa kira-kira? Pas lagi sakit. Pas lagi sakit Iya. ya. Kata ulama ya, jalan-jalanlah engkau ke rumah sakit supaya engkau tahu nikmatnya sehat. Ya Allah. Main-mainlah engkau ke kuburan supaya engkau tahu nikmatnya hidup. Dan main-mainlah engkau ke penjara supaya kau tahu nikmatnya bebas. Subhanallah. Jadi yang tahu nikmatnya sakit itu hanyalah orang-orang, nikmatnya sehat hanyalah orang-orang yang sehat, yang sakit. Kesehatan itu adalah mahkota yang hanya terlihat bagi orang-orang yang sakit. Subhanallah. Maka pada saat sakit ambil hikmahnya. Seandainya saya tidak sakit, saya tidak pernah mensyukuri namanya nikmat sehat. Namun ternyata manusia namanya manusia, nanti pas sehat lupa lagi. Iya. Ini Masya Allah nih Mas Sony. Iya. Ini hari ini luar biasa banget. Iya, Bib. Ilmu yang disampaikan Ustadz Kasif Khair, Ustadz Syam, Masya Allah. Ya. Yang dimana suruh tawakal, berserah diri kepada Allah, suruh sabar. Dan yang terpenting tadi tuh, Ya. jangan bodoh, harus pintar. Masya Kan tadi tayamum ya Iya, kan? betul. Tayamum bagian atasnya aja. Terus badannya tetap dibasuhin, Makanya dibandurin. semua ada ilmunya Ada sebenarnya. kalau ilmunya. kita nanya Akhirnya sama yang akhirnya benar jadi ya. meninggal karena apa? Karena kebodohan. Masya Allah, ini semua saling melengkapi dan semoga insya Allah kalau kita melakukan ini insya Allah mungkin kita bisa terhindar dari segala macam penyakit atau mungkin bisa meringankan penyakit kita ya jamaah yang ada di rumah. Jadi jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke Islam itu indah. Ustadz Syam, kira-kira lama apa enggak? Gak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.